Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habihi nista'in ala murutuni wadin. Salatu wassalamu ala surafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan biqaulin alhamdulillah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam tercurah pada bagindaku Nabi Allah Muhammad SAW, insyaallah akan memberikan syafaatnya pada kita semua di yaumul akhir. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan materi pada bab 1, yaitu terkait dengan berprasangka baik dan persaudaraan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Perlu anak-anakku sekalian, dalam setiap materi pasti ada capaian-capaian yang harus dilaksanakan oleh anak-anakku untuk mencapai target tertentu. Nah, target-target itu tertuang dalam standar kompetensi, yaitu yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang kedua, siswa mampu membaca di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi hukum tajwid di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 pada materi berprasangka baik dan persaudaraan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu prasangka baik atau biasa disebut dengan husnuzon. Husnuzon berasal dari kata berbahasa Arab, yaitu husnu, yaitu baik, dan zon yang berarti prasangka. Jadi secara terminologi, husnuzon adalah berprasangka baik. Macam-macam husnuzon itu ada 3. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah artinya selalu menyadari bahwa ketetapan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan yang terbaik yang sudah Dia pilihkan untuk kita. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala juga sangat penting untuk menjalankan hidup manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hal-hal sesuai prasangka kita kepadanya. Jika kita selalu berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan selalu menerima kebaikan, begitu pula sebaliknya. Maka kita dituntut untuk selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri atau berprasangka baik terhadap diri sendiri. Allah telah menciptakan makhluknya, terutama manusia itu dalam keadaan fitrah dan suci. Oleh karena itu, semua manusia itu sama. Nah, yang membedakan adalah dari sisi ketakwaannya saja. Jadi, Allah itu tidak membeda-bedakan dari kekayaan, kekuasaan, harta, ganteng, cantik secara fisik, itu tidak. Tapi bagaimana seorang manusia yang mempunyai keyakinan beragama Islam itu mampu mencapai derajat ketakwaan. Nah, ketakwaan itu seperti apa? Ketakwaan adalah selalu menjaga perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga adalah husnuzon kepada sesama manusia atau berprasangka baik terhadap manusia yang lain. Kenapa harus demikian? Supaya kita hidup berdampingan dengan manusia secara harmonis dan timbul rasa kenyamanan. Bayangkan anak-anakku sekalian, ketika kalian selalu mencari kesalahan, menggunjing orang lain, itu akan membuat ketidaknyamanan terhadap diri kita dan orang lain. Akibatnya apa? Akan terjadi perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia supaya timbul ketentraman dan kenyamanan di diri kita dan sesama manusia yang lainnya. Selanjutnya, husnuzon atau berprasangka baik termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu Bapak bacakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Lah, bisa dijelaskan di sini adalah wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini dipanggil oleh Allah dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Jadi yang merasa beriman, kita seharusnya merasa terpanggil. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Diumpamakan oleh Allah, ayyuhibbu ahadukum, apakah di antara kamu yang suka ayyakula, makan lahma daging, ahihi maitan fakarihtumu, suka memakan daging saudara yang sudah mati, fakarihtumu, yang sudah mati. Nah, itu kan kita seharusnya introspeksi diri. Orang yang suka menggunjing, mencari kesalahan orang lain, berprasangka buruk, diibaratkan oleh Allah adalah seseorang yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Tapi di sini di akhir ayat ini disebutkan bahwasanya wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Berarti apa? Orang yang selama ini sudah terlanjur untuk sering berprasangka buruk, berbuat dosa, mencari kesalahan orang lain, hibah, menggunjing, Allah memberikan taubat selebar-lebarnya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengingatkan antara muslim dan muslim lainnya untuk selalu sering kali bertobat terhadap apa yang telah kita lakukan. Supaya apa? Supaya pahala kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Asbabun Nuzul surat Al-Hujurat ayat 12. Apa itu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul adalah berasal dari dua suku kata, yaitu asbab dan nuzul atau nazala, itu di dalam mufradat berbahasa Arab. Asbab itu sebab dan nuzul adalah turun. Berarti ada sebuah sebab mengapa surat Al-Hujurat ayat 12 ini turun. Salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi yang makan, kemudian dia kekenyangan, tidur lalu mendengkur. Kemudian para sahabatnya itu membicarakannya atas dengkurannya itu. Maka dari itu turunlah ayat ini yang melarang umat muslim menggunjing atau mengumpat saudaranya sendiri. Sudah jelas berarti bahwasanya seseorang itu harus bisa menjaga aib saudara muslim yang lain. Jangan sampai kita malah mengumbar aib orang lain. Selanjutnya, isi kandungan yang perlu kita pahami pada surat Al-Hujurat ayat 12 yang pertama adalah menggambarkan betapa buruknya menggunjing. Buruknya seperti apa? Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasannya orang yang menggunjing, orang yang membuka aib orang lain itu, ketika kita menggunjing seseorang, pahalanya itu akan berpindah kepada orang yang kita gunjing. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi percuma saja ketika kita melakukan sholat, sedekah dan sebagainya, tetapi kita mulutnya tidak bisa dijaga, maka pahalanya itu secara total akan berpindah kepada orang yang kita gunjing. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua,
Ayat ini memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnuzon yang sudah dijelaskan Bapak tadi, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada sesama manusia. Dan yang terakhir adalah ayat ini juga mempertanyakan kepada setiap orang yang senang berprasangka buruk, menggunjing, mencari-cari kesalahan orang lain. Diibaratkan adalah seseorang yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Kata Allah, apakah kamu tidak merasa jijik? Itu kan di situ ada tekanan. Ibaratnya kalian saja mau tidak memakan bangkai daging binatang? Tentu saja kan tidak. Apalagi dikatakan di ayat ini adalah, sukakah kamu memakan daging saudaramu sendiri yang telah mati? Itu kan mempunyai penekanan kata yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga diri kita dan orang lain, dan kita saling mengingatkan supaya apa? Kita dapat menjaga nafsu kita untuk membicarakan orang lain. Selanjutnya, ini ada salah satu hadis dari Bukhari, hadis Nabi Muhammad SAW tentang prasangka baik. Saya bacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mendiamkan, saling mencari kejelekan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi, dan janganlah saling membelakangi. Dan jadikanlah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya kita itu harus menjauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah yang paling dusta. Kita disuruh untuk apa? Bersaudara. Sesama teman itu harus baik, harus punya etika terhadap guru, harus punya etika terhadap orang tua, harus punya etika terhadap teman sebaya, harus beretika dengan masyarakat. Karena apa? Manusia itu mempunyai sifat civil society. Artinya apa? Bermasyarakat. Kita itu tidak bisa hidup secara sendiri. Jadi alangkah baiknya jika kita bersaudara akan menimbulkan kedamaian di masyarakat. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas di surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama, sesungguhnya, al-mu'minuna, orang-orang mukmin, ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina, karena itu damaikanlah akhawaikum antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini menjelaskan bahwasannya ketika kita merasa orang mukmin, berarti orang mukmin Islam dengan Islam itu harus bersaudara, tidak boleh bertengkar, tidak boleh membuli, tidak boleh mencaci maki. Ketika kalian melihat seseorang sedang bertengkar, selayaknya fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya apa? Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu akan diwujudkan dalam bentuk kedamaian di masyarakat untuk dirimu sendiri dan masyarakat secara umum. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 yang pertama, semua kaum mukmin adalah saudara bagi yang lainnya. Mereka harus saling menyayangi dan saling membantu. Yang kedua, jika terjadi pertikaian di antara mereka harus ada upaya mendamaikan. Siapa yang mendamaikan? Siapa saja yang melihat pertikaian itu. Yang ketiga adalah menjaga persaudaraan di antara umat seagama dan umat beragama lain agar terjadi persatuan dan kesatuan.
Nah, selanjutnya macam-macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah fi al-ubudiyah. Maksudnya adalah seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki kesamaan. Berarti seluruh makhluk yang ada di bumi itu adalah saudara kita. Maksudnya adalah memiliki kesamaan sebagai makhluk Allah, makhluk yang diciptakan Allah. Itu dalam konsep ukhuwah fil ubudiyah. Yang kedua adalah ukhuwah fil insniyah. Seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka berasal dari ayah dan ibu yang satu. Yang ketiga adalah ukhuwah fil watoniyah wal al-nasab. Saudara dalam seketurunan dan kebangsaan. Ukhuwah ini lebih sempit dari bentuk keukhuwah di atas karena lingkup persaudaraan hanya meliputi persaudaraan sebangsa dan setanah air. Berarti ukhuwah al-watoniyah ini adalah ukhuwah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jadi umat yang ada di Indonesia, di tanah air, baik agamanya Islam, baik Kristen, Hindu, Buddha, itu adalah saudara kalau kita lihat dari konteks dari ukhuwah fi al-watoniyah wal nasab. Yang terakhir adalah ukhuwah fi din al-Islam atau persaudaraan antar umat Islam. Berarti persaudaraan yang dilandasi satu keyakinan di dalam agama Islam. Itulah ukhuwah fi din al-Islamiyah. Asbabun nuzulnya apa? Nah, ini dijelaskan oleh As-Saihan dari Anas. Ketika Nabi Muhammad SAW naik kedelai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay. Ini adalah seorang munafik yang ketika nanti dijelaskan di perang Uhud ini adalah salah satu munafik dari kaum Ansor. Berkatalah Abdullah bin Ubay, demi Allah, aku telah terganggu dengan bau keledaimu, keledai Nabi Muhammad. Seorang Ansor berkata, demi Allah, keledainya Nabi Muhammad itu lebih harum baunya daripada engkau. Amarahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Maka turunlah surat Al-Hujurat ayat 10 ini yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian. Jadi jelas bahwasanya di situ dikatakan bahwasanya ketika seorang mukmin itu bertengkar, ketika seorang mukmin itu sedang tawuran dan sebagainya, sebisa mungkin kita harus melerai. Kalau tidak bisa melerai karena yang tawuran dan yang bertikai itu sangat banyak, berarti kita harus memanggil pihak ketiga, seumpama tokoh agama atau kepolisian. Selanjutnya, ada hadis diriwayatkan dari Muslim, yaitu yang artinya dari An-Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin itu bagaikan satu orang. Apabila kepalanya terasa sakit, maka seluruh tubuhnya ikut sakit. Tidak bisa tidur dan tidak bisa tidur dan panas. Dapat kita simpulkan bahwasanya orang-orang mukmin itu bagaikan satu orang. Jika ada saudara kita kelaparan, saudara kita yang tersakiti dan sebagainya, kita harus merasa ikut sakit. Karena apa? Orang mukmin yang merasa mukmin, yang merasa beriman itu bagikan satu orang. Jadi ketika mereka kelaparan, kesusahan, kelaparan, kita sebagai seorang mukmin yang mampu ataupun tidak mampu, itu harus wajib untuk membantu semampu kita. Dan yang selanjutnya, bagaimana penerapan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al-Hujurat 10? Nah, yang pertama adalah menghormati dan saling menasihati terhadap sesama manusia, khususnya orang Islam.
merasakan apa yang dirasakan saudara sehingga dapat membantu dan menolongnya. Yang ketiga adalah mendamaikannya jika ada saudara yang berselisih dan bertengkar. Dan yang terakhir adalah senantiasa menutupi aib saudaranya sendiri. Ya, telah dijelaskan tadi di surat Al-Hujurat ayat 12 bahwasanya kita itu harus menutup aib orang lain. Karena apa? Allah saja sudah menutup aib kita. Coba bayangkan, kalau aib yang sekecil rahasia yang kita rahasiakan itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan. Oleh karena itu, marilah kita selalu bermuhasabah, selalu bisa mengintrospeksi, selalu mencapai tingkatan derajat ketakwaan yang bagus, supaya apa? Kita dapat menjadi orang-orang yang takwa, yang dapat menjauhi perintah Allah dan menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat perilaku prasangka baik dan persaudaraan. Yang pertama, prasangka baik yang pertama adalah terhindar dari sikap iri terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Karena apa? Kita merasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi apa? Kalau orang lain itu mendapatkan nikmat, kita ikut senang. Karena apa? Nikmat itu juga bisa menjadi sebuah ujian. Nikmat itu juga bisa menjadi sebuah berkah kalau kita tidak bisa memaknai dari pemberian Allah tersebut. Yang kedua adalah hati menjadi tenang. Karena apa? Kita merasa cukup, kita tidak pernah merasa iri terhadap kenikmatan yang orang lain itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah selalu dapat berpikir secara positif. Dan yang kedua adalah perilaku persaudaraan akan dapat memperbanyak teman dan saudara. Karena apa? Tidak banyak orang yang bertikai. Oleh karena itu banyak orang yang bersaudara dan berteman, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah dapat mempererat silaturahim. Itulah beberapa penjelasan yang dapat Bapak berikan kepada anak-anakku sekalian pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bisa menggambarkan materi terkait dengan mengidentifikasi surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 terkait dengan berprasangka baik dan persaudaraan. Semoga anak-anakku sekalian di rumah tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan di dalam rumah maupun di luar rumah. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was a game to play, and you couldn't handle